Halo semuanya. Selamat datang di video animasi edukatif kami. Kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu perencanaan karir karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pernahkah kamu merasa bingung tentang masa depan kariermu? Atau kamu ingin naik jabatan tapi tidak tahu harus mulai dari mana? Nah, video ini akan bantu kamu memahami strategi yang bisa digunakan perusahaan dan karyawan agar sama-sama berkembang. Yuk, kita mulai. Perencanaan karir bukan hanya tentang memilih pekerjaan yang tepat, tapi juga tentang bagaimana kita berkembang, belajar, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang terus berubah. Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci utama dalam membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka, baik untuk meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, maupun meraih posisi yang lebih tinggi. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana perencanaan karir bisa dilakukan secara efektif melalui berbagai program pengembangan yang tersedia di tempat kerja. Di era globalisasi seperti sekarang, persaingan kerja makin ketat. Perusahaan berlomba-lomba mencari karyawan yang tidak hanya pintar, tapi juga mau terus belajar dan berkembang. Di sisi lain, karyawan juga ingin jenjang karir yang jelas. Mereka ingin tahu, apakah kerja keras mereka akan dihargai? Apakah ada peluang untuk naik jabatan? Itulah mengapa penting bagi organisasi untuk membuat sistem perencanaan karir yang baik. Sistem ini membantu karyawan berkembang, dan pada saat yang sama, perusahaan juga tumbuh karena punya SDM yang unggul. Perencanaan karir adalah proses menyusun langkah-langkah atau strategi untuk membantu seseorang mencapai posisi, peran, atau tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Perencanaan ini mencakup tanda centang tebal menentukan tujuan karir. Tanda centang tebal menyusun strategi untuk mencapainya. Tanda centang tebal mendapatkan pelatihan dan pengalaman yang relevan. Tanda centang tebal memantau kemajuan secara berkala. Dengan kata lain, perencanaan karir adalah GPS-nya perjalanan kerja kita. Tanpa rencana, kita mudah tersesat. Meski perencanaan karir penting, kenyataannya banyak orang justru tidak merencanakannya dengan serius. Kenapa bisa begitu? Beberapa alasannya antara lain. Intan orangnya kecil tidak tahu apa tujuan karir mereka. Intan orangnya kecil merasa tidak punya kontrol atas masa depan. Intan orangnya kecil lingkungan kerja yang tidak mendukung. Intan orangnya kecil tidak terbiasa mengevaluasi diri. Padahal, dengan menyadari hambatan-hambatan ini, seseorang bisa mulai mengambil langkah kecil. Mulai dari menetapkan target sederhana hingga mencari mentor yang bisa membantu arah karir. Ada banyak manfaat dari perencanaan karir, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Untuk karyawan, membantu mereka mencapai posisi yang diinginkan. Memberi motivasi dan rasa percaya diri. Membuka jalan untuk belajar hal baru. Untuk perusahaan, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Mengembangkan SDM secara terstruktur. Menyiapkan pemimpin masa depan dari dalam. Kenapa setiap orang punya jalur karir yang berbeda-beda? Karena banyak faktor yang memengaruhinya, yaitu tangan menunjuk kanan faktor internal, minat, bakat, kepribadian, nilai hidup, dan pengalaman. Tangan menunjuk kanan faktor eksternal, lingkungan keluarga, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Contohnya, seseorang yang hobi menggambar dan didukung keluarganya mungkin akan memilih karir sebagai desainer. Tapi kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa saja memilih pekerjaan yang cepat menghasilkan uang. Perencanaan karir bisa datang dari dua arah. 1. Individual karyawan aktif menyusun rencana karir pribadi. Mereka mencari peluang,
mengikuti pelatihan, dan mengevaluasi diri. 2. Organisasi perusahaan menciptakan jalur karir formal, memberikan pelatihan, dan promosi berdasarkan sistem. Idealnya, dua arah ini harus selaras. Karyawan semangat berkembang, perusahaan menyediakan fasilitasnya. Kalau tidak sejalan, bisa jadi karyawan merasa tidak dihargai atau perusahaan kehilangan talenta terbaiknya. Pendidikan memberikan dasar teoritis yang kuat. Misalnya, untuk menjadi manajer keuangan, seseorang perlu pendidikan formal di bidang akuntansi. Pendidikan juga membantu karyawan mendapatkan sertifikat resmi yang berguna untuk promosi atau mutasi kerja. Bagi organisasi, mendukung pendidikan lanjut berarti menciptakan budaya belajar. Ini membuat SDM lebih kreatif dan mampu memimpin perubahan. Setiap profesi punya jalur karir berbeda. Misalnya, di bidang pemasaran. Staff Marketing Senior Marketing Marketing Manager Head of Marketing Chief Marketing Officer. Setiap level menuntut kompetensi berbeda. Maka dibutuhkan pelatihan teknis, sertifikasi manajerial, proyek lintas tim, evaluasi kinerja yang rutin. Dengan memetakan jalur karir seperti ini, karyawan tahu apa yang dibutuhkan untuk naik ke tahap selanjutnya. Ini membuat pengembangan karir jadi lebih jelas dan terukur. Pelatihan lebih fokus ke praktik langsung. Pelatihan bisa teknis, seperti mengoperasikan software baru, atau manajerial, seperti komunikasi tim. Manfaat pelatihan: mengasah keterampilan yang dibutuhkan saat ini, menyesuaikan kemampuan dengan perubahan teknologi, meningkatkan efisiensi kerja. Pelatihan juga meningkatkan kepercayaan diri karyawan karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Pelatihan tidak berhenti setelah orientasi awal. Menurut Shimamura, pengembangan karir yang efektif dimulai sejak orientasi dan harus berlanjut selama karyawan bekerja di organisasi. Orientasi kerja memperkenalkan nilai, budaya, dan tugas. Pelatihan berkelanjutan memperkuat kompetensi teknis dan manajerial. Evaluasi rutin memastikan karyawan berkembang sesuai arah karirnya. Program ini harus dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, seperti yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 63 Ayat 4. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menyiapkan SDM untuk sekarang, tapi juga membentuk pemimpin masa depan. Supaya perencanaan karir berjalan efektif, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat. Strategi ini meliputi identifikasi kebutuhan SDM masa depan, evaluasi potensi dan kompetensi individu, penyusunan jalur karir yang jelas dan terstruktur, program mentoring dan coaching untuk karyawan, pemanfaatan teknologi untuk sistem HR berbasis data. Dengan strategi ini, perusahaan dapat memetakan talenta terbaiknya dan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peluang yang adil untuk berkembang. Tanpa sistem yang jelas, perencanaan karir bisa berjalan tidak merata atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Meskipun penting, penerapan perencanaan karir juga punya tantangan. Beberapa kendala umum antara lain: kurangnya anggaran untuk pelatihan, tidak adanya sistem penilaian yang objektif, karyawan tidak aktif merencanakan karirnya, ketimpangan akses pendidikan lanjut. Solusinya bisa berupa menyediakan pelatihan berbasis online yang lebih terjangkau, membangun budaya kerja yang mendukung evaluasi berkala, memberikan konseling karir bagi karyawan, menjamin transparansi promosi agar semua merasa dihargai. Dengan mengatasi tantangan ini, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pengembangan karir. Di era kerja modern, perusahaan tidak cukup hanya menyediakan gaji dan jabatan.
karyawan masa kini juga mencari tempat kerja yang bisa memberi makna, pengembangan diri, dan kesempatan tumbuh. Budaya kerja yang mendukung pengembangan karir harus ditanamkan sejak awal, misalnya pemberian feedback secara rutin, program rotasi kerja atau job enrichment, kesempatan mengikuti proyek lintas divisi, apresiasi atas inisiatif dan prestasi. Ketika karyawan merasa dihargai dan terus berkembang, loyalitas mereka juga akan meningkat. Perusahaan yang ingin bertahan lama harus berinvestasi pada SDM-nya, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara mental dan emosional. Contoh nyatanya datang dari PT Semen Tonasa. Sebagai perusahaan BUMN, mereka menjalankan nilai-nilai akhlak, termasuk memberi kesempatan karir setara bagi perempuan. Meskipun industri semen didominasi laki-laki, banyak karyawan perempuan yang menduduki jabatan penting, seperti General Manager, Senior Manager, Kepala Divisi Strategis. Ini membuktikan bahwa perusahaan yang serius menerapkan perencanaan karir bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil, progresif, dan inspiratif. Selain PT Semen Tonasa, banyak perusahaan lain juga punya program pengembangan karir yang inspiratif. Misalnya, bangunan kantor Google memberikan waktu khusus bagi karyawan untuk belajar atau mengembangkan proyek pribadi. Bangunan kantor Unilever memiliki program akselerasi karir bagi fresh graduate yang berprestasi. Bangunan kantor Telkom Indonesia menyediakan platform digital pelatihan internal yang dapat diakses kapan saja. Dengan pendekatan seperti ini, perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar hasil, tapi juga peduli pada pertumbuhan karyawannya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa perencanaan karir bukan sekadar teori. Ini adalah alat penting untuk membangun masa depan, baik untuk individu maupun organisasi. Pendidikan dan pelatihan adalah jembatan utama agar seseorang bisa berkembang secara profesional. Tanpa keduanya, perjalanan karir bisa terhambat. Karena itu, yuk mulai dari sekarang. Evaluasi kemampuan diri, susun rencana, dan manfaatkan setiap kesempatan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di komentar, apa rencana karir kamu ke depan? Sampai jumpa di video edukatif selanjutnya.